Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Qadriyah. Saya semester 6 program studi manajemen pendidikan Islam di Universitas Darun Najah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan tanggung jawab komite sekolah dalam mendukung kemitraan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih pengertian dari kepala sekolah dan komite sekolah. Mari kita bahas. Sini, pengertian dari kepala sekolah dan komite sekolah ini. Yang pertama, kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah ini memiliki peran sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan komite sekolah ini adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah ini dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan untuk memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, serta tenaga atau saran. Nah, selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, fungsi komite sekolah dalam mendukung kemitraan. Yang kedua, tanggung jawab komite sekolah dalam mendukung kemitraan. Nah, pembahasan yang pertama kita akan bahas yaitu komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut, atau sebagai apa saja. Mari kita bahas. Di sini yang pertama adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Selanjutnya ada melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Nah, di bagian keempat ini atau poin keempat ini mengenai apa saja sih rekomendasi pada satuan pendidikan. Nah, yang pertama ada kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua ada anggaran pendidikan dan belanja sekolah. Yang ketiga kriteria kinerja satuan pendidikan. Yang keempat, kriteria tenaga kependidikan. Yang kelima, kriteria fasilitas pendidikan. Yang keenam, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada fungsi yang tadi ya, nomor 5 atau poin kelima, yaitu ada mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan dan pemerataan pendidikan. Yang keenam, penggalangan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian, apalagi yang kita bahas ya. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu fungsi utama komite sekolah. Apa aja sih fungsi-fungsinya? Nah, yang pertama, mendorong perhatian dan komitmen masyarakat. Di sini, meningkatkan kepedulian dan berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah. Yang kedua, ada kerjasama dengan masyarakat. Dan ada yang ketiga, ada wadah aspirasi dan prakarsa. Yang keempat, pemberian masukan dan pertimbangan. Yang kelima, penggalangan dana dan sumber dana. Yang keenam, sebagai pengawasan. Nah, pengawasan ini apa sih? Nah, di sini pengawasan ini adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada mediator, yaitu menjadi perantara antara sekolah dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam menjembatani berbagai kepentingan dan penyelesaian permasalahan. Yang kedelapan, mendukung program sekolah. Nah, di sini maksudnya adalah turut serta mendukung pelaksanaan program-program sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab utama komite sekolah dalam mendukung kemitraan. Nah, di sini yang pertama ada membangun komunikasi efektif.
Kemudian ada mendorong partisipasi aktif, menyediakan platform kolaborasi, menjembatani perbedaan kepentingan, membangun kepercayaan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, menindaklanjuti aspirasi dan keluhan, mendorong ketertiban usaha dan industri. Nah, kemudian apalagi yang kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang komite sekolah memiliki fungsi dan tanggung jawab. Apa aja ya fungsi dan tanggung jawabnya? Yang pertama, ada fungsi pemberian pertimbangan atau advisory agency. Nah, apa sih maksudnya? Komite sekolah ini memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Kemudian yang kedua, ada fungsi pendukung atau supporting agency. Nah, apa sih? Nah, di sini maksudnya adalah komite sekolah berfungsi dalam memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, meliputi apa saja? Ada pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selanjutnya, ada fungsi pengontrol atau controlling agency. Di sini maksudnya adalah komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Meliputi apa saja pengawasannya? Nah, yang pertama ada pengawasan perencanaan pendidikan, pelaksanaan program, output pendidikan, serta tentang pendidikan lainnya. Selanjutnya apalagi ya? Nah, ada fungsi penghubung atau mediator agency. Di sini komite sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini meliputi ada perencanaan pendidikan, program serta sumber daya pendidikan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang strategi dalam membangun kemitraan antar sekolah dan masyarakat. Di sini ada membangun komunikasi yang efektif, mobilitas sumber daya masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, kemudian ada tantangan dan solusi dalam penguatan peran komite sekolah. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas panjang lebar tentang fungsi dan tanggung jawab dari komite sekolah ini, kita masuk pada penutup atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Yaitu untuk mengoptimalkan peran tersebut diperlukan kolaborasi yang sinergis antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Nah, kolaborasi ini harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kita diperlukan untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan yang memfasilitasi dan memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Nah, di sini sekolah dan masyarakat melalui kemitraan yang efektif, sekolah ini dapat menjadi sekolah yang lebih efektif dan bermanfaat dari sumber daya, potensi yang ada, dan masyarakat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini maksudnya adalah dengan adanya kolaborasi antara tiga tersebut, maka proses pendidikan akan berjalan dengan efektif dan bermutu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.